Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tugas presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 2, bab 7 dan 8, keterampilan berbahasa dan karya ilmiah. Keterampilan dan hakikat membaca. Membaca harus dikuasai oleh setiap orang karena membaca penting dalam mendapatkan informasi. Oleh karena itu, pada era globalisasi, manusia dituntut mampu mengembangkan informasi lewat kegiatan membaca. Tanpa membaca, keterbatasan berpikir menjadi lebih dangkal. Membaca juga dapat dilakukan dengan analisis bahan bacaan, agar informasi yang didapat terserap dengan baik. Tanpa ada pemahaman dan analisis terhadap bacaan, maka proses penyerapan terhadap bahan bacaan tidak akan maksimal. Manfaat membaca menurut Sadono dan Slamet, bahwa membaca memiliki manfaat antara lain: 1. Mendapatkan pengalaman dan menjalankan kehidupan. 2. Mendapatkan pengetahuan dan wawasan serta informasi dalam menghadapi permasalahan hidup. Ketiga, mendapatkan informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Keempat, dapat mengikuti perkembangan iptek. Kelima, mendapatkan solusi mengenai permasalahan hidup. Keenam, dapat menghibur batin dan memperkaya daya berekspresi. Ketujuh, dapat meningkatkan daya berpikir. Kedelapan, mendapatkan istilah baru untuk memperkaya kosakata. Dan yang terakhir, kesembilan, dapat meningkatkan potensi diri. Jenis membaca. Yang pertama ada membaca intensif, yaitu membaca yang membutuhkan pemahaman secara mendalam dan lebih detail. Membaca intensif ini biasanya disebut dengan membaca secara cermat, yang bertujuan untuk dijadikan bahan diskusi. Biasanya dalam membaca intensif ini kita bisa membaca buku pelajaran, buku teori, dan karya ilmiah. 2. Membaca kritis, yaitu kemampuan pembaca dalam mengelola bahan bacaan secara kritis. Dalam membaca kritis ini, seseorang membutuhkan daya pikir, daya pemahaman, dan daya analisisnya. Biasanya, pembaca bukan hanya mencari kesalahan saja, tetapi untuk mengerti maksud dari tulisan tersebut. Contohnya, kita bisa membaca buku keagamaan, filsafat, dan karya sastra. 3. Membaca cepat, yaitu membaca yang dilakukan secara cepat untuk menemukan informasi yang penting. Dalam membaca cepat, biasanya pembaca harus berkonsentrasi dan menghilangkan kebiasaan membaca dengan bersuara dan bibir yang bergerak. Adapun tekniknya dalam membaca cepat, yaitu memindahkan pandangan mata secara cepat. Biasanya kita membaca dalam koran, majalah, dan buku telepon. 4. Membaca apresiatif, yaitu jenis membaca yang membutuhkan perasaan dan imajinasinya. Contohnya dalam membaca cerpen dan novel. Membaca teknik yang terakhir, yaitu membaca dengan memperhatikan pelafalan dengan tepat sesuai dengan intonasi dan nada, yang tujuannya agar pendengar lebih mudah memahami isi bacaan tersebut. Keterampilan menulis atau yang disebut dengan hakikat menulis. Kegiatan menulis merupakan kegiatan menuangkan gagasan, pemikiran, dan perasaan dengan media bahasa tulis. Bagus tidaknya suatu tulisan dapat diketahui dari bahasa tulisan, bobot ide tulisan yang dituangkan, dan kemutakhiran suatu tulisan. Penggunaan bahasa tulisan yang jelas dan sederhana akan melahirkan tulisan yang mudah dipahami. Sebaliknya, apabila bahasa yang digunakan dalam suatu tulisan rumit, maka akan melahirkan tulisan yang sulit dipahami. Ide tulisan yang berbobot akan menghasilkan tulisan yang bagus daripada ide tulisan yang tidak berbobot. Selain itu, kemutakhiran tulisan akan terlihat apabila tulisan tersebut mengangkat hal-hal yang belum pernah terjadi maupun hal yang sedang menjadi trending yang dibicarakan sekarang.
Tujuan menulis. 1. Menulis digunakan dalam suatu penugasan untuk mengembangkan pemikiran. Kedua, menulis digunakan untuk menyenangkan hati pembaca dan memperkaya wawasan pembaca serta memperkaya emosional pembaca. 3. Menulis untuk meyakinkan pembaca. 4. Menulis untuk memberikan informasi kepada pembaca. Dan 5. Menulis untuk memecahkan masalah dan memberikan solusi. Bab 8. Karya ilmiah. Hakikat karya ilmiah. Karya ilmiah yaitu kegiatan menulis yang membahas suatu permasalahan mengenai suatu fakta atau fenomena, ditinjau melalui ilmu pengetahuan dan metodologi Wahid dan Kurniawan. Karya ilmiah harus memuat mengenai hal-hal yang menjadi fenomena atau hal-hal yang sedang hangat dibicarakan. Maka, karya ilmiah akan menarik untuk dibaca dan isinya berbobot. Karya ilmiah yang baik dan berbobot berkenaan dengan 6 hal. 1. Problematika yang sedang hangat dibicarakan, trending topik, atau permasalahan yang belum ada solusinya. 2. Teori atau referensi yang lengkap dan mutakhir, yaitu dari sumber-sumber yang terpercaya. 3. Ditulis sesuai dengan sistematika penulisan karya ilmiah. 4. Menggunakan metode atau pendekatan yang tepat dan sesuai. 5. Pembahasan yang disusun berdasarkan permasalahan dan solusi terhadap masalah tersebut secara tepat. 6. Menggunakan kaidah bahasa yang benar. Ciri karya ilmiah. Ciri karya ilmiah menurut Ahmad dan Alec pada tahun 2016. A. Logis, yaitu dapat diterima akal sehat. B. Sistematis, yaitu disusun secara berurutan. C. Objektif, yaitu tidak berkecenderungan. D. Lengkap, yaitu diungkapkan dengan selengkap-lengkapnya. E. Lugas, yaitu tidak bertele-tele. F. Saksama, yaitu dikupas secara teliti. G. Jelas, yaitu secara transparan. H. Empiris, yaitu dapat diuji. I. Terbuka, yaitu dapat menerima pendapat. J. Berlaku umum, yaitu berlaku untuk semua populasinya. K. Penyajian data karya ilmiah ini menggunakan bahasa Indonesia resmi dan ilmiah. I. Tuntas, yaitu permasalahan diungkap secara detail. Jenis karya ilmiah. Yang pertama, makalah, yaitu karya ilmiah yang ditulis mengenai suatu permasalahan yang mengacu pada sudut pandang keilmuan dengan menggunakan metodologi secara tepat. Yang kedua, kertas kerja atau paper, memiliki pengertian yang sama dengan makalah, yaitu karya tulis yang berkenaan dengan suatu permasalahan yang dibahas menggunakan sudut pandang keilmuan dan menggunakan metodologi yang tepat. Yang ketiga, jurnal, yaitu karya ilmiah yang membahas suatu permasalahan dengan menggunakan teori dan metodologi. Jurnal biasanya diterbitkan dalam universitas 2 kali dalam 1 tahun. Keempat, skripsi adalah tugas akhir yang dikerjakan oleh mahasiswa untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana. Yang kelima, tesis, hampir sama dengan skripsi, namun tesis digunakan di tingkat magister. Yang keenam, disertasi merupakan karya ilmiah yang digunakan sebagai tugas akhir program doktoral yang merupakan jenjang tertinggi dalam pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.